Ya, jadi kita ulang sedikit ya. Kemarin dari halaman 5 ya. Coba dibuka halaman 5. Jadi kita sudah bahas bab fil asma, yaitu bab tentang isim. Nah, kemudian isim ini ya aqsamul ismi itu kemarin kebagi menjadi 3 ya. Ini nih, isim mufrad, isim musanna. Isim mufrad itu isim tunggal. Kemudian isim musanna, isim yang bermakna 2. Kemarin gimana caranya? Ditambahkan alif sama nun ya. Lihat halaman 5 tuh, isim musanna. Contohnya kita punya baitun, jadi baitani gitu kan. Berarti 2 rumah. Kalau baitun 1 rumah, baitaini 2 rumah. Ada cara yang lain, ada ditambahkan ya sama nun. Ya. Jadi ditambahkan ya sama nun di belakangnya jadi baitun, baitaini. Jangan ketukar nanti musanna itu ditambah alif sama nun atau ya sama nun, dan ya sama nun ini bacanya aini ya, aini. Ya. Jadi bukan iya, bukan baitnya tapi karena kalau boleh ya banyak bisa dibaca baitaini ya, bisa dibaca baitia gitu kalau salah baca ya. Tapi ini ya sama nun yang dibacain. Kemudian jamak ada 3 yang lain. Ada jamak mudzakkar salim. Dan dalam bahasa Arab isim itu dibagi ditinjau dari muannas, apakah dia muannas perempuan ataukah dia mudzakkar laki-laki. Jamaknya juga ngikut. Kalau isim-isim yang mudzakkar maka jamak dengan jamak mudzakkar salim. Misalnya contoh muslim halaman 6 muslimun ya. Maka jamak mudzakkar salim gimana caranya? Ditambahkan wawu sama nun. Jadi muslimuna ya, muslimuna. Atau ditambahkan ya sama nun juga ya. Ya muslimah, nah ini juga sama nih, sama-sama ditambahkan ya nun. Cuma bacanya ina, cuma bacanya itu ina. Kemudian kafirun, itu juga sama. Ya, kafiruna artinya orang-orang kafir. Kafirina, ya. Kalau kafirin orang-orang kafir. Tapi kalau kafir ini, nah itu berarti 2 orang kafir. Itu isim musanna, isim musanna. Ya, ditambah sama nun bacanya ini, tapi ini kafirina. Nah kalau manas, ya kalau 7 kemarin udah kita bahas. Jamak muannas salim itu cuma 1 caranya, jadi kayak apa? Alif sama ta ya, alif sama ta. Tapi dia itu apa namanya? Jadi bentuk mufrad itu dibuang dulu ta bentuknya, ya kan? Nah, kita punya lafaz mustahidatun, yang perempuan yang bersungguh-sungguh. Mustahidatun. Berarti pertama bentuknya dibuang, baru ditambahin alif sama ta yang untuk membuat jamak muannas salim. Jadi mustahidatun. Artinya perempuan-perempuan yang bersungguh-sungguh. Dan sini ada yang kemarin sholihatun. Jadi apa? Tambah bentuknya bukan alif sama ta jadi sholihatun gitu ya. Nah, kemudian ada jamak taksir. Nah, jamak taksir ini jamak yang dia itu sesuai kata penulis ya. Di halaman 8 ya, halaman 8 paling atas kata beliau ini kan ada contohnya nih, ada daftarun contoh jamak taksir itu namanya dia itu berubah jauh dari bentuk mufradnya. Dia berubah jauh dari bentuk mufradnya. Misalnya bentuk mufradnya daftarun, buku tulis. Ketika ditanya jamak taksir maka dia jadi dafatiru. Dafatiru. Dia ada polanya, di polanya seperti ini bafahiru ya. Tapi polanya sangat ya. Ada polanya af'al, ada polanya fu'ulun, bisa dihafal cuma terlalu banyak. Dan misalnya yang af'alun, kita punya anak kecil laki-laki. Jamaknya ya itu dengan jamak taksir. Polanya af'al, jadilah auladun, af'alun, auladun sama ya polanya. Nah, kata beliau dalam apa? Wa yu'rafu dzalika yu'i ilal qawamisi, dan kita tahu jamak taksir ini dengan 3 cara. Cara pertama biruju'i il qawamis, harus lihat kamus. Di Play Store ada ya. Tinggal cari aja kamus jamak taksir langsung keluar. Jadi biruju'i il qawamis 1 wa kasratil ta'i, dan memperbanyak menelaah, wa kasratil qiraah, dan memperbanyak baca. Jadi makin sering baca kamus, makin sering menelaah, makin sering membaca. Nanti kita tahu sendiri ya model-model jamak taksir yang banyak ya. Misalnya di sini ada contohnya ra'sun itu apa? Kepala ya. Jamaknya ru'us ya, jamaknya ru'us. Mungkin yang sering terdengar yaum itu yaumun hari. Berarti kalau hari ayyamun itu jamak taksir. Jadi jamak taksir itu jamak yang bentuk jamak itu bentuk mufradnya itu hancur. Namanya taksir ya. Taksir itu dari kata kataro itu kayak kataro artinya memecahkan ya. Kataro yukasiru. Jadi kalau jamak mudzakkar salim sama muannas salim itu bentuk mufradnya masih kayak muslimun, tinggal tambahin wawu sama nun. Mimnya masih dhamma, sinnya masih sukun, dalnya masih kasrah ya kan. Tapi kalau jamak taksir itu udah berantakan kan.
Jadinya yaumun jadi ayam, ada hamzah, hanya jadi tasdid, dikasih alif ya, jadi dua bagian ya, makanya taksir. Dikatakan taksir karena dia bentuk mufrad dibacakan ya, yang mengikuti sesuai apa namanya sebenarnya polanya itu bisa sampai puluhan, makanya biasanya kita kadang hafal saja ya, jangan taksir ya, seperti itu. Nah selesai 5 isim ditinjau dari jumlahnya ya. Jadi ditinjau dari jumlahnya. Isim ada 5, ada isim tunggal, isim dua, isim jamak, ada 3 model. Jadi jamak itu kapan dikatakan jamak dalam bahasa Arab? Ketika lebih dari 2 ya, lebih dari 2. Nah kemudian masih ada 9 ya, masih ada 4 lagi. Nah, kemarin kita bahas itu di halaman 9. Kita masuknya halaman 9. Mari perkenalan sama asmaul khamsah. Al asmaul khamsah kita halaman 9. Jadi isim karena adalah isim yang di dalam bahasa Arab itu ada 5 isim spesial dan dia cuma itu aja, yaitu abu bapak, aku saudara laki-laki, kemudian hamu itu hamad, ipar ya, hamu ipar maut ya, karena kata Nabi ya hadis ipar itu maut, fu itu mulut ya, lu itu pemilik, di mana sahib ya, maknanya sahib itu pemilik. Sahibul mal berarti pemilik harta, zu itu pemilik. Ya zu-nya saja. Nah, kalau di belakangnya domir kafnya itu bisa diganti, malnya bisa diganti apapun. Misalnya zu fadlin pemilik kemuliaan, misalnya Zulkarnain milik 2 tanduk. Zulkarnain ya, Qarnain itu 2 tanduk. Dzulaifah apalagi? Ya, itu pemilik. Sama yang 4 yang kaf itu bisa diganti domir. Misalnya abu kuma, abu mun, ya bebas. Yang penting lafaznya itu abu, aku, hamu, sama itu. Ya, itu di buku ini dibilangnya ada 5. Kalau di dunia itu bisa disebut asmaul sitah. Jadi tambah 1 lagi yaitu lafaz hanu. Ya, tapi sehingga ya, dia kan hanu itu, ya hanu itu satu ungkapan. Biasanya di orang Arab, nah dia menyebutkan satu kata yang nggak enak diucapin, ya kayak anu gitu. Ya apapun bukan anu, maksudnya jenis lah ya. Anunya tuh ya pokoknya ya apapun, jadi kayak apa namanya misalnya itu itunya, sebenarnya jadi apapun itu. Nah karena menyebutkan ya anu, kira-kira bahasa kita satu yang oke mulut. Nah pertama itu model pertama, maksudnya pertama. Opsi kedua itu sama aja, cuma kalau yang baris pertama itu pakai wawu, kalau baris kedua itu pakai alif. Artinya sama nggak? Sama aja, cuma pakainya beda. Nanti kita pelajari kapan pakainya. Jadi cuma pakai alif aja, sama-sama kopi ya. Abu, aba, abi ya. Yang baris ketiga pakai ya. Secara mana sama, secara mana tidak ada beda. Cuma kadang kita temukan dalam hadis bedanya, misalnya saya pernah di hadis. Kalau Abu Bakri berkata Abu Bakar berarti yakul, ya kan ada pelaku. Kalau Abu Bakar radhiyallahu taala anhum, kalau dia radhiyallahu taala anhu. Tapi kalau misalnya kita sebagai sembah, lafaz Abu Bakar itu panggil sambil misalnya, maka dia ya Abu Bakar. Coba lihat teks-teks yang pasti pakai alif, karena dia pakai sesuatu yang disuruh. Jadi ya Abu Bakar artinya Abu letak, bukan ibu, ya Abu enggak pakai alif. Ada sesuatu hadis yang apa Nabi meletak pakai di Nabi meletak jadi oleh Quran ya, Quran. Ada ya, artinya kalau itu mas kemudian saja setelah dia sudah kemudian ada 7 hal namanya isim itu satu isim yang di itu berakhir oleh alif, jadi alif lagi ada alif kedua. Yang namanya mesti sebelumnya makanya al-fatah dengan kemudian ya al-fatah jadi alif di tengah. Al-fatah itu betul itu al-fatah isim ya. Jadi jauh dari katanya sebut isim maksud itu adalah isim ya. Itu muslim mu'rabin atau lazimah ya. Dan itu berharap sebetulnya ada matodi ya. Kemudian sudah isim itu yang dia namanya iya apa namanya hurufnya dan berarti kata sebelumnya harokatnya kasroh. Contohnya apa? Al-hadi, zani ya. Kemudian ad-da'i, ar-rami ya, isim kampus. Itu pengenalan aja, kita memberi nama. Kalau ketika kita nemu model kata-kata berikutnya, maka kita bisa menentukan isimnya itu dari isim yang mana. Terakhir, al-ismul itu isim yang tidak bisa ditanwin. Unik ya.
Padahal katanya ciri isim itu bisa ditanwin. Tapi malah ada kategori di mana al ismu alladzi la yansharif. Isim itu nggak bisa ditanwin. Ya, isim itu tidak bisa ditanwin. Itu, nah di sini kalau kita lihat contohnya Aisyah, Fatimah, Ibrahim, Ismail, Sulaiman, Utsman, Salman, Maryam, Yusuf, Zainab. Kok kayak nama-nama semua? Ya, ternyata enggak. Wasayati insyaallahu tafasiluhu, dan insyaallah akan datang tafasiluhu, perinciannya. Nanti akan kita bahas lagi. Rinciannya itu apa aja sih isimnya yang bisa ditanwin, itu di halaman 15 ya. Nanti kita akan bahas perinciannya baru ketemu di halaman 15. Kalau secara singkat kemarin Aisyah Fatimah kenapa nggak bisa ditanwin? Karena dia nama perempuan ya. Jadi nama perempuan itu nggak bisa ditanwin. Ibrahim, Ismail itu kenapa nggak bisa ditanwin? Karena dia nama asing, dia bukan nama Arab ya. Nama Septiana itu nggak bisa ditanwin tuh, Septian. Kalau ditulis dalam bahasa Arab itu nggak boleh ditanwin karena termasuk nama non Arab atau ajam. Kalau Sulaiman, Utsman, Salman itu nama yang diakhiri alif dan nun, itu nggak boleh ditanwin ya. Jadi Sulaiman itu, Utsman, Salman itu karena dia nama yang diakhiri alif dan nun, maka dia nggak boleh ditanwin. Maryam karena nama perempuan, Yusuf itu karena nama asing. Yusuf itu bukan nama Arab ya. Palestina dari apa? Ya dari ya Ibrahim, Ismail itu nama-nama bukan nama Arab. Zainab kalau bisa ditanwin karena nama perempuan. Jadi salah satu perinciannya itu yang nggak bisa ditanwin, meskipun ada banyak, nanti kita akan ketemu ya di halaman 15. Itu nama perempuan, nama asing, nama yang dia itu diakhiri alif sama nun. Itu 3 dari kalau nggak salah 15. Nanti ada 15 perincian isim apa aja yang tolong nggak boleh ditanwin ya. Udah, kita selesai murojaahnya. Sekarang kita masuk materi baru di halaman 11. Nah ini bab yang baru. Saya seperti ya, i'rabul wal bina. Silakan. Takdiru awal fi'il kalim sababi amil ada qol ra'aitu qaliban marartu bi qali dan binahu wa awal fi'il kalim halatan wahidah dua antara Ya, masuk. Jadi kita masuk. Ini udah selesai ya, bahas isim sudah selesai. Pembahasan isim sudah selesai. Nah, sekarang kita mau bahas tentang satu konsep namanya al-i'rab wal bina. Jadi dalam ilmu nahwu ya, kita akan sering sekali mengenal istilah i'rab sama bina. Gampangnya i'rab itu adalah taghyir, jadi perubahan ya. Jadi kata kuncinya dia tuh perubahan akhir kata ya, akhir kata. Jadi kalau kita punya lafaz rajulun ya, kadang dia jadi rajulin, kadang dia jadi rajulan. Nah, berarti dia tuh i'rab itu sebuah proses ya, proses perubahan akhir kata ya dalam satu kata disebabkan karena amil ya karena amil ini artinya penyebab ya, artinya penyebab. Jadi amil itu artinya penyebab. Nah, jadi apa itu penyebab? Maksudnya kita punya kata rajulun, nggak ujuk-ujuk jadi rajulan, nggak ujuk-ujuk jadi rajulin ya. Jadi pasti ada penyebab. Nah, penyebabnya ini baru kita pelajari di halaman 33 nanti. Jadi kita baru ngenalin konsep. Pokoknya kalau ada satu kata nih berubah kata akhirnya, berarti itu kata tersebut gampangnya bisa di-i'rab gitu. Jadi bisa di-i'rab itu gonta-ganti harokat akhir gitu ya. Harokat akhir aja. Jadi harokat depan nggak ngurus, itu disolve. Ya. Jadi ranahnya nahwu itu di ujungnya doang. Jadi kenapa nggak baca daru? Ya, kenapa bacanya ju, ji, ya itu nggak ngurus. Kita ngurus itu disolve. Ya. Kita cuma ngurusin harokat akhir. Nah, terlihat di kata toliban nih. Kadang ada tolibun, ini seorang murid. Kadang roa itu toliban, nah dia ganti fathah.
Kadang marartu bi talibin, itu taliban, aku melihat siswa. Itu aku melihat. Marartu bil talibin, aku berpapasan dengan seorang siswa. Nah, ini jadi kasroh. Nah, di sini kita nggak bahas detail amilnya. Kalau ada talibun, ini amilnya itu dia sebagai khobar, ya. Cuma nanti kita akan belajar khobar itu apa. Ra'aitu taliban, ini kenapa dia jadi fathah? Karena di antara amilnya itu adalah karena ada fiil ya, ada ra'aitu, dan dia jadi objek ya, jadi objek sesuatu yang dilihat. Tapi nanti kita bahas nanti ya. Marartu bi talibin, kenapa dia kasroh? Karena ada ba huruf jar ya, yang membuat si talib itu harus dibaca kasroh. Nah, tapi kita belum bahas amilnya. Intinya, berarti kesimpulannya, sependek materi yang kita bahas sampai halaman 11, berarti lafaz talib itu bisa di-i'rab itu aja. Paham dulu sampai situ. Karena aja berubahnya ntar dulu. Ya, jadi kalau dibilang lafaz talib, ya berarti di bisa di-i'rab. Ya, jadi si kata tersebut bisa di-i'rab. Lawannya adalah tidak. Ya. Tidak itu tetapnya, ya. Tetapnya harokat akhir satu kata. Ya, karena amil. Yang apapun amilnya ya. Jadi dimanapun posisi dia, maka dia nggak terpengaruh. Jadi luzum al-kalim halatan wahidah. Jadi dia tetapnya akhir satu kata ya dalam satu keadaan. Nah, contohnya lafaz anta ya. Nahnu, kemudian ana hadihi ya, dan seterusnya. Jadi itu semua kata tersebut dia tetap ya. Jadi anta itu nggak berubah harokat akhirnya jadi, kalau jadi anti ya berubah makna ya. Kalau yang dimaksud itu adalah maknanya nggak berubah. Dibaca rojulun, rojulin tetap aja maknanya adalah seorang laki-laki ya. Nahnu juga sama ya, dia kami ya. Nahnu itu artinya kami ya. Nggak dibaca nahna atau nahni ya, dan seterusnya. Kemudian hadihi ya, hadihi. Jadi nggak dibaca yang lain, harokat akhir tetap saja ya, seperti itu. Dipahami? Ada pertanyaan sampai sini dulu, silakan. Belum ya, belum. Jadi kita baru membedakan mana kata yang bisa di-i'rab, mana kata yang nggak bisa di-i'rab, berarti namanya bidah gitu ya. Ya, jadi i'rab itu yang berbicara tentang keadaan satu kata. Ada kata itu yang berubah harokat akhirnya, ada kata itu yang dia tetap aja harokat akhir. Itu aja dulu. Oke, baik, kalau sudah kebayang, ternyata kita bahas satu. Kita bahas i'rab dulu. Lebih kompleks. Jadi, nah i'rab ini dia punya jenis ya. Jadi ada 4 jenis. Satu namanya i'rab itu sudah menjadi 4. Ada yang namanya rafa', ada yang namanya nasab, ada yang namanya jazm, ada yang namanya khafd ya, atau nama lainnya juga jaya. Kadang jaya. Jadi pembagian aja, pembagian. Ya, coba saya terlalu besar ya. Dia sebut jenis. Pada asma tidak. Nasbu pada asma tidak. Pada al-ani tidak al-baqmu wal nasbu wal jazm wala fadlu tidak. Ya. Lanjut ke bawah. Al-ismu al-mabni al-mu'rab ma'ruf marfu' tidak marad mansub tidak marad majrur. Ya, nah, jadi aqsamul i'rab itu ada 4. Itu rafa', nasab, khafd, ya, kadang dibaca dari sebut. Ya. Nah, di sini ada contoh-contohnya ya. Rafa' itu dicontohkan dengan kata berikutnya, baitun, rajulun, kitabun, ya, kitabun. Jadi identiknya itu dengan rafa' ya. Jadi memang identiknya dengan rafa'. Kalau nasab itu dicontohkan dengan lafaz baitan, ya. Rajulan, kitabun, jadi identik dengan fathah.
Jazam ya kita sebut tandanya kalau itu identik dengan kasroh. Ya. Nah ternyata ya si apa namanya? Nah, kita punya singkatan awal al-kalimah. Kalimat Tuhan itu terbagi menjadi 3. Pertama isim, yang 2 itu fi'il, yang 3 itu huruf, ya kan? Nah, i'rab buat isim itu yang ini cuma ada marfu, ada apa? Ada nasab, ada jar. Ya, kalau kata beliau apa? Fa'il asma'i. Kalau untuk isim, ya tadi jadi tadi itu cuma apa? Al-rafu wal khafdu. Jadi cuma rafa nasab jar sama khabar. Wala jazam ini ada. Kalau di isim itu jazam. Kalau di fi'il rafa ada. Ya, al-af'al kata beliau rafa ada yang indika rafuan dan suwal ada. Sebaliknya nasab ada. Jazam ada. Tapi jangan ya, jadi yang ada jadi 3. Jadi kalau bahasa nasab itu ada di isim sama fi'il ada. Kalau khafat itu cuman isim. Kalau jazm itu cuman fi'il. Ya, cuman fi'il. Nah, kemudian yang bawahnya isim bagi 2, ada yang mabni, ada yang mu'rab. Nah, ini gampang gini aja. Kalau memahami bagian itu. Jadi satu kata yang bisa di-i'rab itu namanya isim mu'rab. Gitu aja. Kalau satu kayak ini, rajulun ini bisa disebut isim mu'rab. Kenapa? Karena dia bisa di-i'rab, dia bisa berubah-ubah. Apa kata itu? Kalau ada ya, ini kan contoh yang tadi nggak berubah-ubah kan. Nah ini adalah contoh isim yang maka dia disebut mabni. Karena isim yang itu bisa di-i'rab dan dia jenis i'rabnya apa? Itu namanya isim marfu. Gitu aja. Isim yang bisa di-i'rab dan dia bentuknya nasab, kayak tadi ya baita, identik dengan fathah ya. Maka isim tersebut namanya nasab. Jadi kadang sebagian ulama yang menyamakan aja ulama itu sama aja ada istilah. Yang ini juga sama. Kalau dalam nggak ada isimnya, tapi dia fi'il. Tapi fi'il yang bisa di-i'rab dan dia i'rabnya jazm, berarti namanya fi'il majzum. Ya. Tapi makanya kita nggak ada bagiannya hanya ngomongin isimnya. Kalau isim yang bisa di-i'rab dan dia jadi i'rab khabar disebutnya maf'ul atau majrur. Seringnya sih majrur. Jadi penambahan istilahnya supaya nanti kita lebih apa namanya lebih paham, tidak lebih paham. Ayo, nah sekarang saat ini, al-mabni ya. Sabadi uri akhi ismiyah rajulun aitu rajulan maratu bi rajulin wa kullal asma'il ma'murati alamatun qasabun sayati bayanna. Ya. Nah, jadi mabni ya. Al-mabni ya, balik lagi mabni itu adalah isim yang tidak berubah-berubah. Sama aja kayak bina sebenarnya. Ya, jadi cuman dia tuh kalau bina itu nama keadaan atau nama satu prosesnya, ya i'rab bina itu nama proses atau keadaan. Nah, giliran kata yang dikenakan apa namanya atau yang mengalami proses atau keadaan tersebut namanya mabni gitu ya. Jadi penamaannya saja. Jadi kalau kata-kata yang dia keadaannya bina, kita sebut misalnya hadza tadi ya, contohnya anta yang nggak berubah-ubah tuh, itu boleh kita bilang itu isim mabni, isim yang nggak goyang. Jadi kata-kata itu nggak ganti. Kayak ini ada. Mau dimana pun di dalam kalimat tetap ada hadza. Itu pokok gitu ya. Kemudian buat nata itu ya, akhirnya bisa tapi itu kan mil. Tapi kalau isim mu'rab itu tadi
Kalau kita sebut rajulun muslimun itu yang 9 kita. 9 yang kemarin kita belajar jawab. Ya itu semuanya itu murab. Semua itu nanti orang akhirnya. Kalau misalnya ambil muslimun, ada muslimin. Misalnya ada dua pilihan. Ada muslimani, bisa muslimani. Itu dari muslimani ke muslimani itu ya itu. Yang berubah. Jadi jamaah juga berbeda pilihan. Kadang muslimun bisirah atau kadang muslimina. Itu kalau pas siap. Macam sihat tentang solihatin. Ya, tadi kita lihat di lampiran nanti. Yang dalam kasih tadi misalnya pada masa momen jadi yamun hari-hari yamun kadang fisik tadi yamin menggunakan yamun kadang ayam itu dia loh berarti murab ini sebenarnya memang murab. Dan asal pusat itu abu kadang berubah jadi abah kadang jadi abi itu murab namanya. Jadi alas Allah termasuk isim murab yang bisa kita ganti. Ya. Dan seterusnya nanti di tabel. Nah ini dulu ya, jadi rajulun, kadang rajulin, kadang rajulan. Walikulil asma'i al-mu'rabah. Dan bagi setiap isim yang mu'rab, antum khosof. Dia punya tanda-tanda khusus. Tadi banuha. Menjelaskan data. Ya, bayan sakti itu data. Ya, bayan penjelasan. Yang sampai 12 dan 1 sampai 12. Itu angkumannya halaman 13. Jadi kalau mau antum menghafalin, halaman 13 doang. Ya, kali ini baru sekali kalau 1 sama 2 sampai 12 ya. Itu penjelasan yang cuma itu di sini. Jadi kalau kita bilang sih kita belum kita lihat. Jadi kan di sini kita ini yang banyak ya, kita lihat belum. Nanti habis ini. Nah, isi itu berarti kan kalau kita ngomongin aku, cuman ngebagi isim dari 2. Ada mabni, ya tetap aja gitu kan halaman akhirnya. Bisa berubah-ubah gitu kan. Nah, cuma di ini kalau satu kata berubah satu perubahannya itu gimana? Ya, kita akan bahas. Ya, kita akan lihat. Nah, jadi pertanyaan mana isim yang apa sama isim yang mabni? Kira-kira yang mana? Yang mabni ya saya kita apa udah pada begitu sama namanya. Ya. Kalau isim-isim yang apa kita baca muslimun. Kalau Allahumma lil muslimin wal muslimat nggak mungkin kita baca Allahumma lil muslimun wal muslim. Ya, nggak, karena itu keliru dari sisi kita lihat ya. Ya, ini yang ngerti itu sebenarnya yang perlu effort adalah isim yang mutlak. Nah, di kata atau isim dalam satu kitab, ya kamusnya kan Arab ke Arab aja itu ada 9 sampai 10 jilid Arab lah, bukan Arab ke Indo tapi Arab ke Arab bisa Arab bukan ucapannya ada sampai 9 jilid. Nanti kan itu kaya dan semuanya dia kalau isim yang buruk lagi ada 3 itu. Nah kalau ngomong isim, dari semua isim dengan jutaan kata isim itu banyak banget. Ya cuma ada yang mu'rab, ada yang mabni, gitu. Saya lagi tambahan yang mabni, nggak mikir gitu kan. Contohnya, gimana jumlahnya isim mu'rab apa isim mabni? Mu'rab. Kita berubah ya. Karena isim mabni itu bisa dihitung, jumlahnya itu bisa dihitung. Itu ada di halaman 14. Dia cuma ada 5 di halaman 14. Di setelah tabel nanti yang kita bahas. Jadi isim mabni itu terbatas bisa dihitung. Yang mu'rab ini yang banyak banget. Ya, yang banyak banget. Oke, balik lagi ke kita. Dan itu makanya ulama yang melakukan ini nggak ada yang ngaku itu zaman Nabi nggak ada. Dengan para sahabat itu belum. Itu baru ada di pas kalau salah di zaman tabiin ya. Ketika baca ya surat Taubah ya jadi imam ya tidak lupa masalah apa namanya kita coba ya ayat pertama dan cinta ya Allah Ta'ala berfirman kenapa tidak ada bismillahnya karena bagian menyebutkan Taubah itu lanjutan dari Anfal. Kemudian yang kedua alasannya karena dia itu di ayat pertama itu dia ngomongin orang musyrik, jadi nggak pantas pakai baca Bismillah, gitu ya. Dan itu berlaku ya di ayat-ayat manapun. Kalau kita pas lagi habis tilawah, bacaan terakhir kita mau lanjut itu lagi ngomongin setan, taut, gitu ya, seperti itulah. Nah, lihat di sini Allah Ta'ala berfirman. Bara'atun minallahi wa rasulihi ya illal ladzina ahadtum minal musyrikin ya. Jadi
atau di ayat ketiga. Wa adzanum minallah wa rasulihi ilan nasi yaumal haji al akbar. Nah di sini, annallaha, sesungguhnya Allah, bariun, berlepas diri, minal musyrikin, dari orang-orang musyrik, wa rasulih. Nah ini baca imam begitu, dia baca ya, yang imam yang di Kufah itu bacanya wa rasulih. Itu siapa tabiin? Ya di zaman tabiin lah. Nah itu kalau bacanya wa rusuli, jadi harokat akhirnya kasroh, itu maknanya sesungguhnya Allah bariun, berlepas diri dari orang-orang musyrik, wa rasulihi, dan berlepas diri dari rasul. Kaget, wah salah nih, Salah baca. salah harokat. Nah sejak itu dibikin nahwu. Ya, jadi padahal itu orang ya nggak orang Arab juga. Jadi kan Apa hafalannya ya? enggak, peperangan itu kan besar, ekspansi, kemudian nikahlah orang Arab sama orang non Arab, kecampur bahasa. Jadi Jadi bacanya warasuluh. Kalau baca, kalau yang salah tadi bacanya warasuli, yang benar warasuluhu. Kalau warasuluhu jadi sesungguhnya Allah, warasuluhu, dan juga Rasul berlepas diri dari orang-orang musyrik. Hah? Punya itulah. Punya ke Allah. Wa rasuluhu, dan rasulnya Allah, bariun minal musyrikin. Jadi seolah kita bilang annallaha, ya sesungguhnya Allah, wa rasulahu, dan rasulnya Allah juga, bariun minal musyrikin, berlepas diri dari orang-orang musyrik. Itu benar. Makanya yang salat di belakangnya, wah kacau ya. Kan dulu nggak ada titik. Belum ada titik, belum ada harokat. Karena kalau nggak ada harokat kan orang baca warasuluh bisa warasulih, bisa warasulah. Nah itu jadilah Ali bin Abi Thalib, dia nyuruh namanya Abul Aswad Ad-Duaili, ya suruh bikin ya ini sebenarnya bukan nahunya tapi ilmu qiraat. Salah satu cabangannya itu ada ilmu nahwu di situ. Jadi awalnya qiraat, karena kan ini kan ngomongin Al-Qur'an kan. Tapi dilepas keluar dari itu, ya kalau yang case bukan Al-Qur'an, itu begini. Ada bocah, ya. Ini dia udah abad-abad 3 Hijriah gitu kan. Dia bilang sama bapaknya. Dia bilangnya begini. Ya ajmala kalau nggak salah ya. Iya, atau an-nujum kalau nggak salah. Atau as-sama ya. Nah, dia bingung. Ini bocah ya. Ini jadi case yang bukan Al-Qur'an, cuman salah baca ya. Jadi jadi kan dia lihat langit kan, langit itu banyak bintang. Dia heboh sama bapaknya. Wah, bintangnya langitnya cantik banget gitu. Dia mau ngomong begitu. Habis itu dia ngomongnya tuh begini. Ya abi, ajmalus sama gitu. Kalau dia ya jadi doma sama kasroh. Ya, ini kata yang diucapin sama si anak. Bapaknya dengar. Ajmalus sama. Kalau bacanya begini, ini artinya itu apa yang bagus di langit? Ya, pertanyaan, ini tuh pertanyaan. Pertanyaan. Ya, jadi apa yang paling cantik di langit? Kata bapaknya, nujumuha. Jadi kan bocah kan, jadi maksud bocahnya itu dia mau ucapan masya Allah, tapi dia malah ngomong ke bapaknya begini, ajmalus samai. Lah bapaknya jawab, apa yang paling indah di langit? Kata bapaknya, nujumuha, ya, nujumuha, bintang-bintangnya. Lah kata anaknya bukan. Maksudnya dia tahu nih, anaknya ngerti bahwa yang di langit yang cakep itu bintang-bintangnya, tapi dia ngomong ini tuh bukan nanya ke bapaknya. Akhirnya dia jelasin maksudnya tuh bintangnya cantik, aku kagum. Oh gitu maksudnya. Maka katakanlah bukan begitu kalau mau ngomong takjub, tapi ngomongnya
mala as sama a gitu. Oh, asam. Jadi kalau ini betapa indah langit itu, tanda seru. Bedanya di situ dong ya? Iya. Hah? Iya, bedanya Bedanya di fathah kan? iya, ini doma kasrohnya, ini fathah-fathah. Gitu. Jadi nah di situ juga jadi banyak lah kasusnya. Pertama yang paling parah Al-Qur'an. Terus omongan-omongan mereka di antara orang Arab juga pabeliyat gitu kan. Kalau secara bahasan itu belum ada ilmunya, kemudian ada ilmu, sebelumnya ada kaidah yang sudah ada ya. Melekat tapi Iya, melekat. di benak orang-orang Arab ya, Iya. melekat. Jadi artinya, udah ada apa asimilasi ya. Dia Iya. udah ketemu gitu orang Arab sama yang bukan. Gimana sih orang Sunda sama orang Jawa gitu kan? Campur-campur lah bahasa. ada abdi, ada mana aing gitu. Kayak lo punya Ada apa? iya itu Di lapangan itu kan banyak orang Matak ya, banyak orang Riau. Nah, datanglah temen anak orang Jawa, gini ya. Dia bilang pas di laut itu kan, dia ngomong, tak makan dulu ya, gitu. Oh berarti nggak boleh katanya, kata orang. Kata tak makan dulu ya, maksudnya kan orang Jawa ya, yang dia dengar tak itu ya tidak. Oh nggak mau makan ya udah sini makanannya. Enggak tak makan dulu, ya nggak usah ini gitu. Jadi begitu ya, maksudnya tak itu iya tak makan dulu ya. Berarti nggak mau. itu kata apa sih penghubung apa? Ya saya makan dulu gitu. Iya, tak makan dulu ya gitu kan. Bahasanya apa? Tak itu ya. Gitu kan orang Jawa gitu kan. Iya saya makan dulu maksudnya. Iya, saya makan dulu. Nah, orang Riau itu tak ya dia kan bahasanya gitu. Tak ya tidak maksudnya. Saya makan dulu ya. Iya, ya udah ini gitu kan. Apalagi orang Sulawesi kan dibalik-balikkan. Iya. Ya kayak gitulah kurang lebih. Jadi karena isim mu'rab itu banyak, maka ternyata berdasarkan penelitian mereka ya, jumlah isim mu'rab itu ya cuma 9 kategorinya. Oh jadi kategori. Jadi ini muncul dari mana? Ya dia menelaah semua kata-kata yang ada. Iya. Ya orang Arab namanya istiqra. Istiqra itu artinya penelitian. Oh, semua kata bisa dikategorikan isim mufrad. Bentuknya yang kayak kemarin. Isim musanna. Oh, jama' tuh dalam bahasa Arab tuh ada 3 model. Jama' mudzakkar salim, muannas salim, jama' taksir. Udah. Oh, ada lagi nih yang unik nih, asmaul khamsah. Udah dikategorikan sendiri. Isim maksur yang belakangnya alif, sebelumnya fathah. Isim mankus yang belakangnya ya, sebelumnya kasroh. Ya. Satu lagi, ada isim-isim yang nggak bisa ditanwin. Ya, jadi udah nggak keluar dari itu. Isim mu'rab itu cuman 9 dari sejutaan kata yang bisa berubah-ubah harokat akhirnya itu ya cuma ada 9. Nah ini lihat di tabel ya, lihat di tabel. Nah di paling kanan itu ada jenis isimnya ya, dari al-ismul mufrad, ada musanna, ada jama' mudzakkar salim, muannas salim, jama' taksir, al-asmaul khamsah, maksud, mankus, al-ismul ladzi la yansharif. Nah, kalau ini karena kita belum jauh ya belajarnya, ana sarankan tabel ini hafal mati aja dulu ya. Nanti juga lama-lama hafal sendiri. Nah, sedangkan lihat judul babnya, judul tabelnya itu apa? Al-asmaul mu'rabat ya, al-asmaul mu'rabatu wa alamatu i'rabiha. Jadi isim-isim yang mu'rab bisa gonta-ganti harokat akhirnya, wa alamatu i'rabiha, dan tanda i'rabnya. Jadi kita mau belajar i'rabnya apa, tanda i'rabnya apa. Seperti biasa, tanda itu supaya kita gampang menentukan dengan tanda ya. Nah, ada contoh baca yang ismul mufrad ya. Nanti Ustaz Dede dibaca yang nomor 2. Jadi bacanya ke kiri ya. Jadi pertama isim mufrad. Nah, di sini ada marfu, ada mansub, ada majrur. Lihat kolomnya. Ada marfu, ada mansub, ada majrur. Kenapa cuma 3? Sesuai yang tadi, bahwa namanya i'rab untuk isim cuma ada 3 ya.
Cuma ada rofa atau marfu ya, nasab atau mansub, jar atau majrur. Nggak ada jazm. Makanya kan tadi katanya ada 4. Kok jazm nggak ada ya? Jazm ini cuma buat fiil. Kita nggak ngomongin fiil. Ya, jadi ada 3 kolom dibagi berdasarkan jenis i'rabnya, ada marfu, ada mansub, ada majrur. Nah, ini nih krusial nih. Jadi ngerti halaman 13, ngerti halaman 1 sampai 12 sama aja, ya. Nah, kemudian kita ambil contoh dari golongan pertama isim mufrad. Maka di situ ada namanya al-misal. Misal itu artinya contoh. Ya. Ada al-alamah, ada tanda. Nah, ini yang kudu dihafal nih. Al-alamah ini yang kudu dihafal, ya. Al-alamah. Al-alamah itu artinya tanda. Ini alamatnya mau hujan, maksudnya kan tandanya mau hujan gitu kan. Kadang suka begitu kan. Nah, ini tanda apa? Tanda marfu, ya. Kalau di kolom marfu. Kalau mansub berarti tanda mansub kalau di ngomongin di kolom mansub, ya. Tanda majrur kalau ngomongin di kolomnya barisnya majrur, gitu ya, memahaminya. Nah, ambil contoh, ya. Al-ismul mufrad banyak, ada waladun ke, ada babun ke, ada rojulun, pokoknya isim tunggal aja, ya. Nggak hanya waladun aja. Maka kalau kita ubah nih, kita melakukan proses i'rab, kita ubah-ubah dari i'rab marfu ganti ke mansub, gimana caranya? Dari mansub ganti ke majrur, gimana caranya? Apa yang harus dirubah? Ya lihat tabel ini kalau belum hafal, ya. Jadi misalnya kita punya kata waladun, berarti kalau kita baca waladun, dia tandanya, tanda marfunya dhammah. Kelihatan nggak dhammahnya? Kelihatan. Kalau kita mau ubah ke mansub, jadi waladan, tanda mansubnya fathah, kelihatan? Kelihatan, ya. Waladin, kalau kita ubah ke majrur jadi waladin, tanda majrur apa? Kasroh. Begitulah, ya, kurang lebih. Anda kasih contoh misalnya 1 rojulun, ya berarti kalau marfu bacanya rojulun, kalau mansub bacanya rojulan, kalau majrur bacanya rojulin. Udah. Karena kenapa bacanya begitu? Karena rojulun isim mufrad. Udah, itu alasannya, ya. Dede nomor 2 dibaca nyamping. Al-musanna. Contohnya al-misal waladan. Ya, ketika marfu tandanya al-alif. Nah, alif di itu ya, habis dal kan ada alif kan? Iya. Ya. Lanjut, ketika mansub bacanya waladaini. Ternyata model kedua yang waladaini itu ada gunanya, yaitu ketika dia mansub. Ketika majrur bacanya waladaini. Waladaini juga Sama ya? sama. Jadi dia antara mansub sama majrurnya bacanya sama, waladaini. Al-ya ini Tandanya tandanya. itu kan ada ya-nya kan? Iya, iya. Al-ya itu maksudnya huruf ya. Oh, Al-ya itu maksudnya huruf ya. Al-alif itu maksudnya huruf alif. Ya, Ustaz Septian nomor 3, Jam'ul Mudzakkar Salim. Jam'ul Mudzakkar Salim. Al-misal muslimuna. Al-alamah. Ketika marfu bacanya muslimuna. ada wawu ya kalau marfu. Ya, al-wawu. Terus ketika mansub Ketika mansub bacanya tandanya al-alamah al-ya. ya, kalau majrur Muslimina al-ya. al-ya juga. Sama ya. Saat Abdul Hafiz yang keempat. Al-misal muslimatun al-alamatu dhammatun. Al-mansub al-misal muslimatin al-alamatu kasratun. Betul. Majrurun al-misal muslimatin al-alamatu kasratun. Ada yang aneh nggak sama dia? Kalau jama muannats salim tuh bisa nggak ngapalin? Ada yang beda nggak? Kalau di mana salifin Kalau marfu domah ya, karena kan mindsetnya gini ya. Kalau marfu domah, nasab fathah, majrur kasroh. Nah, tapi ini kayak marfunya domah, mansubnya kasroh, majrurnya kasroh. Ya, memang begitu. Jadi
jamak muannats salim itu nggak pernah ada dimanapun di Al-Quran, di hadis yang kalau jenisnya jamak muannats salim dibacanya fathah, nggak ada. Nggak ada tuh. Muslimatan nggak ada, solihatan nggak ada, pasti kasroh. Coba cari, nggak bakal ada namanya jamak muannats salim itu diharokatin fathah, nggak ada. Jadi mansubnya dia kasroh. Nah, ini kadang suka lupa, kadang suka jadi jebakan. Ya, kadang kan simpelnya kan mansub kudunya fathah, ya kan? Majrur ya kasroh, bener dia muslimatin. Ya, itu yang perlu diingat tuh, kalau bisa diwarnain tuh, kadang suka lupa tuh. Jadi benar itu bukan salah tulis. Jadi ketika mansub bacanya muslimatin, kasroh juga kayak majrur ya. Kayak majrur. Kalau misalnya menggunakan salim itu namanya pada ya. Ya, itu sama kayak ya-nya, betul. Jadi muslimina. Betul. Ada pertanyaan nomor 4 sebelum kita lanjut? Oke, lanjut. Satu di jamak taksir, baca. Jamak taksir auladun muhammadun auladan maksud auladan fathatun. Ya. Majrur auladi. Nah, ini gampang ya. Kayak isim apa tuh kayak begitu bacanya? Kayak isim mufrad, ya kan? Waladun, waladan, waladin, sama aja. Jamak taksir juga mudah ya. Dia jadi auladun, auladan, auladin. Jadi dia nggak ada beda ya. Ya, jadi sama. Lanjut Ustaz Dede yang nomor 6. Ya, isim yang 5. Kalau mansub bacanya abaka. Tandanya alif. Ini kita udah tadi kita lihat. Oh, ternyata abu, ada yang bacanya aba, ada yang bacanya abi. Itu karena dia tergantung irobnya, Jadi kadang abu, kadang aba, kadang bacanya abi. Seperti itu ya. Nah, kemudian seperti yang saya maksud. Maksud. Ya. Nah, ini perlu perhatian khusus nih. Al-Maksud, contohnya banyak, ada al-fatah, ada al-mustofa, ya tadi ya. Jadi kata-kata yang diakhiri alif sebelumnya fathah. Nah, ketika dia rofa, dia tandanya domah muqaddarah, ya, domah muqaddarah. Domah muqaddarah. Jadi ketika marfu dia domahnya tuh kita nggak baca al-fatahu kan? Ya, kita nggak baca al-fatahu. Ya. Kenapa? Nah, ini adalah alasan itu namanya. Ya, alasan itu namanya. Kalau isi apa tadi namanya isi? Maksud. Ya, dia tuh tandanya domah ketika rofa. Cuma muqaddarah namanya dikira-kira itu cuma ada di benak kita aja. Kenapa? Kalau dipaksain ada pun nggak boleh. Ada udur al-fatah, nggak bisa kita al-fatahu. Kenapa udurnya? Jadi ini karena ada udurnya itu adalah alif. Alif ini namanya alif itu nggak bisa menerima harokat. Kalau kita baca al-fatahu ini bukan alif tapi hamzah. Kalau kita baca al-fatahu gitu, itu sih kita ngomong itu bukan alif. Alif itu selamanya dia nggak bisa menerima harokat. Alif itu sukun dia. Ya, jadi makanya ya tapi dia marfu. Tanda barunya apa? Domah yang dikira-kira ini ada itu. Ini emang abstrak. Ya, kalau jadi ada konsep seperti itu di isim maksud. Jadi bahasanya itu domah muqaddarah. Ketika masuk bacanya kita juga sama al-fatah. Ketika masuk bacanya juga sama al-fatah juga. Al-fatah jadi sama. Tapi bedanya kalau masuk tandanya fatah muqaddarah sama. Karena dibaca al-fatah karena dia alif. Ada udur, itu udurnya tidak bisa menerima harokat. Majrur juga sama, nggak bisa dibaca al-fatah tapi kasroh muqaddarah saja dikira-kirakan saja ada. Ya seperti itu. Ya, jadi itu bukan berarti al-fatah itu mabni. Al-fatah ini secara kasat mata dia tuh kayak mabni tapi bukan.
dia tuh tetap mu'rab ya, dengan pergantian marfu, mansub, majrur nanti tergantung amilnya atau tergantung kedudukan dia dalam kalimat. Tapi yang jelas tandanya itu nggak bisa kita lihat. Jadi muqaddarah. Jadi muqaddarah itu adalah tanda yang diperkirakan ada. Ya. Jadi nggak terlihat kasat mata. Coba lanjut, Ustaz. Tadi siapa? Ya, silakan. Al-Manqus. Ya, udah. Jadi kalau isim manqus ketika rofa sama juga dia doma muqaddarah. Kalau seandainya ada bacanya gimana? Al-qadiyu itu ya. Kalau seandainya ada bacanya al-qadiyu, bisa nggak kita kasih harakat doma? Sebenarnya bisa, cuman bagi orang-orang Arab itu listikol, ya karena berat bagi lisan orang Arab. Habis kasroh, kemudian masuk ya-nya harus doma. Kalau bagi kita gampang, al-qadiyu itu gampang ya. Tapi bagi mereka enggak, susah itu al-qadiyu itu bagi mereka berat. Akhirnya dia nggak ngucapin al-qadiyu ketika marfu, jadi tetap ucapkan al-qadi saja, cuma dia bilang domah muqaddarah. Cuman bedanya dengan al-fathah, kalau al-fathah muqaddarahnya karena li'ta'adzur, karena ada udzur itu alif, tidak bisa menerima harokat. Kalau al-qadi ini listiqol karena berat. Lisan orang Arab itu berat mengucapkan ya domah. Nah, paham ya? Ketika masuk berarti gimana? Nah, ini ringan ya. Maka masalah al-qadiyah di fathahnya juga bukan muqaddarah tapi fathatun zahir. Bagi mereka udah. Seperti itu apa? Ada di Al-Qur'an. Lafaz-lafaz isim manqus ya muncul. Ya. Kalau majrur bacanya al-qadi juga. Karena berat bagi mereka kalau baca al-qadiyi itu berat. Ya, sebagian lisan-lisan mereka berat makanya ketika majrur kasrah muqaddarah. Ya. Seperti ini. Coba, kalau mansub bacanya? Ya, ada yang aneh nggak? Kalau yang ada mulai dilayar, sorry, irobnya. Hah? Ketika marfu doma, kan oke lah tuh kayak isim mufrad ya. Kan hukum masalah begitu. Ketika mansub benar tuh ya pakai fathah. Lo majrur tuh dia fathah juga, ya kan? Di situ bedanya. Jadi ketika majrur, isim-isim yang nggak bisa ditanwin itu majrurnya nggak. Jadi nggak ada isim yang dilayar solid, jadi bacanya kasroh. Ya, sama halnya juga kayak jamak muannats salim, nggak ada isim-isim jamak muannats salim yang dibaca fathah. Itu harus diwarnain tuh, karena dia ngelatih sendiri. Ya, di Aisyah yang majrur, itu dia bacanya fathah. Silakan, jika ada pertanyaan sebelum terakhir kita latihan halaman 14. Nah, coba di tabel ini ada kesulitan. Jadi tinggal kita aplikasikan aja ke kata-kata yang lain. Selama kita tahu kata yang kita temukan itu kita bisa kategorikan. Ya, ke 9 ini. Ya. Apa? Itu aja pokoknya ada alif bento, ya. Ada alif lazimah, alif yang kayak ya itu alif. Jadi meskipun belakangnya begini, kita tahu dia alif atau ya tahu kan? Dulunya. Kalau kata pasti alif. Tapi kalau sebelum kata pasti ya. Meskipun ada titik. Ya, kita lihat ya. Nah, saya tadi baca pun. Tadi apa aja pakai pisau. Saya tadi pun. Ya, ini ada contoh begini. Jadi sebutin isim model marfunya gimana? Nanti harus kontek tabel ya. Kalau belum hafal, kontek tabel di halaman 13. Sebutin bentuk marfunya gimana, mansubnya gimana, majrurnya gimana, wa alamatul minha dan tandanya apa. Jadi lihat ada tabel halaman 13. Step pertama begini. Kita dapat soal satu kata zalimuna. Yang harus bundul lah. Bundul kita tahu nih. Zalimuna. Step pertama sebenarnya itu yang ideal ya. Kita buka kamus. Zalim itu artinya apa? Gitu ya. Karena baca kitab bundul juga bermakna antara buka kamus atau mikirin bacanya gimana. Itu tekok-tekokan loh. Makanya kadang kamus di tangan, kita mikir ini bacanya marfu atau mansub atau majrur sambil ngertiin gitu ya. Jadi ideal begitu. Yang kedua ya, step kedua. Zalimun, misalnya kita tahu artinya adalah orang-orang yang zalim. Coba kita langsung jamak nih. Nggak mungkin fi'il. Ya, ini kan al-kalimah nih, ya. Yang nggak mungkin fi'il, kata kerja nggak mungkin. Huruf apa lagi ya isim. Nah, sekarang tinggal isim yang mana gitu kan. Zalimun itu isim yang mana? Dari yang 1 sampai 9 ini. Zalimun. Kita lihat ini dulu. Wah, ada wawu amanun di belakang. Berarti ya, ini jamak mudzakkar salim. Barulah kita lihat si tabelnya. Kalau berarti soalnya tadi zalimun itu ketika marfu. Ya, kita baca zalimun itu kondisinya ketika marfu. Tandanya apa? Al-wawu. Kalau masuk majrur huruf apa? Dia tabel. Cari jamak mudzakkar salim. Oh, ada nih mirip-mirip muslimun kan? Ya, mirip-mirip muslimun kan? Tinggal contohnya. Oh, berarti masuknya bacanya zalimina. Ya pakai yang kan jamak mudzakkar salim ada dua cara. Ya, ada yang dikasih alif sama nun, ya kan? Ada yang dikasih alif sama nun, wawu sama nun. Nah, ini ya, jamak mudzakkar salim itu ada yang dikasih wawu sama nun, ada yang model ya sama nun. Oh, berarti kalau masuknya
Misalnya Allahumma ansur muslimina minal zalimin, dari orang-orang yang zalim, kita pasti bacanya ya bukan zalimun tapi zalimin. Jadi ketika mansub bacanya zalimina, tandanya apa? Ya. Ketika majrur bacanya apa? Zalimina, tandanya ya juga begitu ya. Seperti ini. Nah, silakan. Seperti ini. Yaumin. Artinya apa dulu? Hari, satu hari. Satu hari. Kira-kira dia ya. Kalau kita ketemu yaumin, kira-kira apa dia isim mufrad, apa isim musanna, apa yang mana? Itu dulu. Yaumin itu jenis isim apa? Artinya apa? Satu hari. Kalau misalnya dua, berarti dua hari. Berarti mufrad. Ya, benar mufrad. Silakan kata ya. Kalau mufrad, kalau marfu tandanya apa dong? Berarti gimana bacanya? Yaum. Yaum. Kalau ketika ya waladun, kalau marfu bacanya waladun. Kalau yaum ketika marfu bacanya harokat akhirnya harus domah. Ya, jadi bacanya nggak pakai yaumun. Yaumun ketika rofa. Ketika marfu bacanya yaumun. Ya kan? Jadi kita cuma mengubah aja. Soalnya yaumin ya. Jadi kan. Jadi kalau misalnya di sini ada majrur, sini ada mansub, di sini ada marfu, kita tahu di sini katanya yaum. Ya, atau kita tahu yaum ini sebenarnya ketika majrur kan? Yaumin. Artinya satu hari. Kalau marfu bacanya apa berarti? Kalau tahu dia isim mufrad, tanda marfunya apa? Kalau di tabel, domah berarti bacanya yaumun. Kalau mansub tanda mansubnya apa kalau isim mufrad? Nah, berarti bacanya yauman. Udah berarti jawabnya cuma yaumun, yauman, kadang dibaca yaumun, kadang dibaca yauman, kadang dibaca yaumin. Berarti ini di soal yaumin ini dia majrur ya. Ada tetapnya. Baiklah tuh. Nah, ketika marfu bacanya dia isim apa dulu? Lailatun nanti satu malam. Sama kayak seperti isim mufrad. Berarti kalau marfu bacanya mana? Lailatun, tetap lailatun. Andoma. Kalau mansub bacanya lailatan. Kalau majrur lailatin. Nah kan? Saat ya, baca hafalnya. Isim namanya itu kalau dalam bahasa Arab. Nah ini ya teman-teman. Ya, dia kita ambil isim namanya asmaul khamsah. Kalau marfu bacanya mana? Tanda marfunya apa? Berarti bacanya Abu pakai wawu ya. Abu Hurairah. Iya kan? Kita ambil gitu kan? Contohnya Abu. Kalau mansub bacanya Aba Hurairah. Kalau majrur Abi Hurairah. Gitu ya, gonta gantinya. Kita belajar itu dulu. Cara gonta gantinya aja. Nah, Ustaz ini. Artinya apa Zulmat? Ya, kegelapan atau bisa juga kezaliman. Dia isim apa? Dari 9 ini satu ini. Zulumatun. Mumtaz. Coba. Silakan lihat tabel halaman 13. Coba, zulumat itu samain kayak apa? Kayak muslimat kan? Ini kan zulumatun, muslimatun sama kan? Oke, berarti kalau marfu bacanya apa berarti? Dok, tanda marfunya apa? Kalau marfunya apa? Kalau jamak muannas salim. Domah kan? Berarti bacanya zulumatun. Ketika marfu bacanya zulumatun. Lanjut. Kalau mansub bacanya gimana? Coba ya. Pikirin tanda mansubnya apa baru baca. Jadi zulumat apa? Tanda mansubnya apa? Kasroh. Ada? Ya, ada yang jamak muannas salim. Tuh, ketika mansub tandanya apa? Kasroh kan? Berarti bacanya zulumatin. Ya. Kalau majrur. Tanda majrur apa? Kasroh. Ya, berarti bacanya zulumatin. Ya, majrur. Makanya minan nuri ilal zulumatin. Kenapa? Karena ada ilah. Kalau kita apa tuh? Ya, misalnya kalau pembukaan ya. Ya, dalam terang kita yang dari sisi belakang minan nuri ilah ada ilah. Ilah itu bikin kata itu jadi majrur. Maka kita baca ini apa minan nuri ilal zulumatin. Jadi enggak mungkin kita baca zulumat ilal zulumatun atau ilal zulumatan. Enggak ada kalau kata. Kalau enggak ada apapun, default itu marfu. Jadi hukum asal itu balikin ke marfu. Jadi bacanya zulumatun. Bahasanya apa? Kalau tidak ada amil, kayak ini. Kalau tidak ada amil yang ganggu dia, jadi kan si lapas itu dia goyang. Itu ada penyebabnya. Cuma sayang ini kita baru belajar di halaman 33 nanti. Salah satunya ada ilah, salah satunya nanti kita detailkan. Cuma kita belajar cara merubahnya. Pas ketemu penyebabnya, betul kepala tuh. Udah, kalau ketemu ini, jadi itu mati. Nggak mikir lagi, tahu tabel yang halaman 13 itu. Jadi kalau orang yang bisa baca kitab bundul, itu sebenarnya dia hafal ini aja. Jadi orang yang baca kitab bundul, dia bisa benar harokat itu cara dia hafal ini. Mau dia ngapalin benar-benar menyengaja ngapalin model tabel, atau tanpa sengaja, ya tanpa tidak disadari dia sebenarnya hafalin ini, tanda-tanda ini. Ya, kalau apa? Kita lihat orang yang baca Arab bundul, gitu ya. Lanjut ke satu deh. Yang kayak persoalan tadi. Bimu'minina. Mu'mininanya. Mu'minin, tentuin dulu dia isim apa? Artinya orang-orang yang beriman. Jamak mudzakkar salim. Oke, aku bacanya gimana? Lihat tandanya terus baru baca. Itu muslimin, ini mukmin. Berarti tinggal diganti dikit. Jadi kalau marfu mu'minu. Nah, mu'minuna. Jadi kalau marfu tandanya wawu jadi mu'minuna. Kalau mansub? Betul, kalau majrur? Pas. Lanjut satu yang qulubihim. Qulub artinya apa? Qulub. Hati mereka. Jamak ya, qulub itu jamak. Mana? Yang mana dulu nih? Jamak apa dia? Qulub itu jamak yang mana? Pas itu enggak salah. Qulub itu jamak. Ada tadi di halaman
enggak jadi. Ya qulub itu jamak dari qalbun, jamak taksir. Ya silakan. Qulub itu jamak taksir. Berarti kalau marfu'nya bacanya qulubuhum. Ya qulub pakai dhamma ya. Ya kan coba lihat jamak taksir ketika marfu' tandanya apa? Dhamma. Kalau mansub bacanya lihat tanda mata. Qulubahum. Jadi kita cuma ganti rubahnya itu. Harokatnya apa? Kita tahu kan? Qulubuhum. Ya kalau dhamir itu ngikutin. Ya. Kemudian kalau majrur qulubihim. Kalau tafsir. Itu isim apa? Anfus itu jamak taksir juga. Dari nafsun. Jiwa. Isim mufradnya nafsun, jamaknya anfus, jiwa-jiwa mereka jamak. Jamak apa? Jamak taksir. Nah, kalau marfu bacanya gimana? Anfu pakai dhamma. Ya. Kalau mansub? Ya, kalau majrur anfusim bacanya. Sanya ya. Dengar ganti sanya ya. Kalau dhamir memang enggak ya. Jadi kan dhamir mabni ya. Dhamir itu kan mabni jadi tetap aja enggak berubah-berubah. Satu ini. Tijarah tuh. Ya, tijarah itu isim apa? Perdagangan. Dia bukan jamak, isim mufrad ya. Isim mufrad biasa, silakan lihat tabelnya. Jadi ketika marfu bacanya tijarah. Lihat soalnya. Ketika mansub bacanya tijarah. Ya, isim mufrad kalau mansub tandanya apa? Fat. Berarti bacanya ta. Ya, tijarah tahu. Jadi tanya jadi ganti-ganti. Jadi rumah jadi fathah. Kalau majrur tijarah betul. Enggak lancar, lanjut. Jadi baca soalnya sendiri. Aina ini artinya dua mata. Jadi satu mata itu ainun. Ya. Kalau dua mata itu ainani atau ainaini. Dua mata. Silakan. Kalau marfu bacanya apa berarti? Ya isim musanna. Kalau di tabel. Musanna kan termasuk isim musanna kan? Isim yang mananya dua. Nomor dua. Ya itu soalnya. Kalau marfu tandanya apa? Alif itu bacanya aina ni. Ya, jadi kan isim musanna itu kan ada dua model kalau bikinnya. Mana isim musanna ya? Isim musanna ya teorinya kemarin cara bikin isim musanna yang berdua. Ditambah alif sama nun ya. Sebelumnya ditambah alif sama nun sama ini baitun. Ya, model pertama ditambah alif sama nun jadi baitani, ainun jadi ainani ya kan. Model kedua itu ditambahnya sama nun. Artinya ainun jadi ainaini. Ainani itu kalau marfu. Kalau marfu tandanya alif berarti ainani. Lanjut ketika masuk bacanya tandanya apa? Ya berarti bacanya aina. Iya aina ini itu soal. Kalau majrur sama bacanya. Ya betul aina ini. Jadi kapan kita baca aina ini kalau marfu gitu kan? Kapan kita baca aina ini? Ya kalau ketemu istiroh mansub atau majrur. Ya. Kesepian. Lanjut. Hudanya. Hudanya isim apa ya? Huda. Ya isim maksud tuh ya. Tadi muqaddarah betul. Ketika marfu bacanya gimana kalau al-huda? Tanda marfunya apa kalau dia marfu? Isim maksud. Al-huda ya tetap aja bacanya al-huda. Cuman tanda marfunya apa? Dhamma muqaddarah. Kalau mansub al-huda bacanya gimana? Al-huda juga sama. Tanda mansubnya apa? Fathah. Tapi tandanya beda ya. Terus bacanya al-huda. Kalau majrur bacanya al-huda juga sama. Tapi al-fathah itu sama. Al-huda. Cuman bukan bedanya berubah. Berubahnya tapi di otak kita aja tuh. Seandainya ada harokat, ya bacanya ada dhammah, ada fathah, ada kasrah. Cuma nggak bisa ada alif. Itu nggak bisa ada harokat karena di belakang setelah dalil itu alif. Ya. Setelah dalil itu alif karena dalilnya pakai fathah, berarti alif. Dan alif itu punya udzur. Udzurnya itu apa? Nggak bisa nerima harokat. Dan berarti lil qadi. Lil kafirin. Ketika marfu al-kafiru, ketika mansub ketika majrur ya satu ini jannatani dua kebun. Berarti isim apa? Isim musanna ya. Ya kalau marfu bacanya betul jannatani. Tandanya apa? Alif. Alif ya, tanda alif aja. Ya kalau mansub bacanya mumtaz. Tandanya ya, tandanya ya kita boleh. Kalau majrur tandanya ya betul. Lanjut tadi al-hijarah. Isim apa ini? Tandanya batu. Mufrad. Nah, silakan. Berarti kalau marfu al-hijarah. Kalau mansub tandanya apa kalau mansub? Isim mufrad atau dari wal hijarah. Kalau majrur jadi bacanya ya wal hijarah. Wal hijarah jadi ada yang dibaca al-hijarah atau al-hijarah atau al-hijarah bisa saja. Ya
Kalau marfu bacanya Abu Arba tadi. Abu Talibin. Ya, kalau mansub bacanya Abi Aba Talibin. Kalau majrur gitu benar kan ya? Atau jamur. Saat terus. Manqus ya. Kalau marfu bacanya tandanya doma muqaddar. Mansub bacanya al-qadiyah. Ada fathahnya, tandanya apa? Iya, tadi kan ini kan satu. Yang kita ambil. Kalau majrur al-qadi juga tanda majrurnya kasrah muqaddar. Satu deh. Artinya pemilik ilmu. Kalau marfu bacanya gimana? Entahnya itu asmaul khamsah. Ya tabel asmaul khamsah. Kalau dia marfu baca tandanya apa? Doma ya, kayak doma wau. Berarti bacanya bukan za, apa? Zu ilmin. Kalau marfu bacanya zu ilmin. Kalau mansub za ilmin, tandanya apa? Alif. Kalau majrur li ilmin, tandanya bukan. Coba lihat tabel. Kalau majrur tandanya al-asmaul khamsah. Ya, jadi kayak Abu ya. Abuka, abaka, abika, zu ilmin, za ilmin, li ilmin. Terakhir tadi an Aisyah. Pas Aisyah ya, kalau marfu. Ya betul, alif ladil yang sorry. Kalau marfu bacanya annya dibuang aja. Aisyah. Kalau mansub bacanya tandanya kalau majrur Aisyah juga tandanya. Nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Jadi silakan dimurojaah ya, dilihat terus ya halaman tabel 13 ini. Karena nanti ketika kita masuk ke halaman selanjutnya, ini pasti akan balik selalu nanti ini. Nanti kita lihat ya. Balik lagi halaman 13 kita nanti kalau lupa tinggal lihat tabelnya. Nggak ada, tapi ini nanti itu mudah ketika kita udah tahu kapan sih baca marfu, kapan sih kita baca mansub. Nah, itu lebih. Jadi sebenarnya bukan dihafalin materi, tapi nanti hafal sendiri. Cuman ini karena baru awal mungkin ya, jadinya mungkin kaget atau baru awal. Nanti lama-lama ya. Baik, sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.